Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum mengawali pembelajaran pada saat ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang nantinya kita pelajari dapat bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Menundukkan kepala untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pembelajaran saat ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah. Materi ini saya buat untuk anak-anakku kelas 11 siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga. Ya, seperti biasa sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan dulu untuk kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar yang kedua, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya beriman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengklasifikasikan isi kandungan kitab suci Al-Quran. Berikutnya memberikan contoh sikap orang yang beriman kepada kitab suci Allah. Ya, kita masuk ke materi inti. Pengertian dulu. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa? Yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Itu untuk pengertian dari iman kepada kitab Allah. Yang berikutnya, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Fungsinya apa? Yaitu sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti mestinya. Jadi dengan adanya kitab ini kita digunakan sebagai petunjuk dalam kita melakukan segala hal apapun yang ada di dunia ini, agar kita tidak keliru, tidak tersasar, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang berdosa. Nah, panutan yaitu ada kitab suci Al-Quran. Pengertian kitab. Tadi beriman kepada kitab, sekarang pengertian kitab. Kitab itu apa tuh? Kitab secara bahasa itu artinya buku. Sedangkan arti kitab menurut istilah yaitu kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasulnya yang terdapat pada lembaran-lembaran kemudian dijilid menjadi bentuk buku. Kitab yang dimaksud sebagaimana uraian tersebut yaitu ada kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Al-Quran. Nah, ada kitab, ada suhuf. Mungkin kalian pernah mendengar ada yang bersuhuf. Suhuf itu apa? Suhuf itu artinya lembaran-lembaran suci. Suhuf itu juga termasuk
wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nabi yang diberi suhuf yaitu Nabi Adam alaihissalam 10 suhuf. Kemudian Nabi Syis 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Nah, itu tadi nabi-nabi penerima suhuf. 1, 2, 3, 4, 5 nabi ya. Lanjut, macam-macam kitab. Nah, sekarang macam-macam kitab. Ada kitab Taurat diturunkan atau diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Silakan untuk nama-nama kitabnya dan juga nabi penerimanya ini dihafalkan. Kitab Al-Quran. Nah, pada saat ini Nurul akan menjelaskan untuk kitab Al-Quran terlebih dahulu. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab yang diberikan kepada kita umat muslim. Kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab saja. Secara garis besar, kandungan Al-Quran mencakup masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah atau jual beli, syariah, dan tarikh atau sejarah. Al-Quran diturunkan ya pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 610 Masehi. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun. Jadi yang kita pegang 30 juz itu turunnya selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah, bagaimana hebatnya ini Al-Quran ya. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir mempunyai keistimewaan, yakni sebagai pedoman seluruh umat manusia secara universal atau secara menyeluruh, dan senantiasa terjaga kemurniannya dari perubahan atau pemalsuan sampai hari akhir zaman. Nah, ini dijaga dari dulu diturunkan sampai sekarang tidak ada perubahan. Isi pokok dari Al-Quran. Isi pokok isinya apa? Akidah dan atau keimanan. Ini tentang keimanan makhluk dengan Allah, dengan zat sang pencipta. Ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang langsung kepada Allah, antara hambanya dengan Allah, misal sholat, membaca Al-Quran, zakat, puasa. Kalau ibadah yang ghairu mahdhah itu ibadah kepada Allah namun melalui perantara dengan sesama manusia, misal tholabul ilmi atau menuntut ilmu, sedekah, jual beli, tolong menolong, itu juga ibadah namun masuk ke ibadah yang ghairu mahdhah dengan sesamanya. Menyayangi binatang, merawat tumbuhan, itu juga ibadah.
akhlak seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Allah, kepada sesama manusia dan juga alam semesta. Akhlak ketika kita beribadah, ketika kita bersosial dengan manusia dan juga alam sekitarnya. Yang keempat ada muamalah, itu hubungan manusia dengan sesama manusia. Sejarah, kemudian hukum apa saja, baik hukum yang dilarang, maksudnya seperti ini, hal-hal yang dilarang kemudian hukumannya apa, ataupun balasan ketika berbuat baik dapat balasannya seperti apa, itu semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Janji dan ancaman. Nah, ada janji dan ancaman. Ilmu pengetahuan. Nah, itu isi pokok dari Al-Qur'an. Kita lanjutkan nama-nama lain dari Al-Qur'an. Ada Al-Huda, itu artinya petunjuk. Nah, ini nama-nama lain dari Al-Qur'an. Misal Al-Qur'an itu disebut Al-Huda juga bisa, karena Al-Qur'an juga mengandung petunjuk. Kemudian Al-Furqan memiliki arti pembeda, artinya yang benar dan yang salah bisa dibedakan, sudah dijelaskan di situ. Asyifa itu artinya obat, ya. Al-Dzikr itu artinya pemberi peringatan. Al-Kitab memiliki arti sesuai yang ditulis, sesuatu yang ditulis. Al-Hikmah artinya kebijaksanaan. Al-Bayan itu artinya penerang. Nama lain dari Al-Qur'an lainnya yaitu ada An-Nur, artinya cahaya. Ada lagi Al-Kalam, artinya ucapan atau firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ada Al-Busyra, artinya kabar gembira. Nah, itu nama-nama lain dari Al-Qur'an. Nah, kemudian kedudukan Al-Qur'an. Kedudukan Al-Qur'an itu apa? Sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukjizat Nabi. Nah, sebagai pedoman hidup manusia akan tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, agar kita tidak tersesat dalam hidup di dunia ini. Sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Jadi apapun hukum Islam itu semuanya bersumber dari Al-Qur'an. Ketika melakukan pergaulan bebas atau zina seperti apa, ketika melakukan tindak kekerasan dapat hukuman seperti apa. Nah, itu ada di Al-Qur'an. Nah, itu tadi terakhir di kedudukan Al-Qur'an. Sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita, pembelajaran tentang iman kepada kitab. Insya Allah nanti akan kita lanjut di pembelajaran berikutnya. Namun di sini mungkin ada anak-anakku yang ingin ditanyakan, ada yang kebingungan, silahkan bisa ditanyakan melalui komen di video yang Bu Nur berikan atau chat WhatsApp yang Bu Nur bagikan di grup kelas. Marilah pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurangnya Bu Nur minta maaf. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Semangat belajar, semangat beribadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi